Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim. Kita meneruskan soal parameter kemusliman, kekafiran, kemusyrikan dan lain sebagainya. Tapi kita mengeksplorasi wilayah-wilayah tema dan skala yang mulai agak sedikit melebar. Misalnya salah satu bentuk syariat mahdhah itu adalah kita sholat menghadap Ka'bah. Ini juga sudah menjadi bahan pertentangan bahwa kita harus punya presisi sedemikian rupa sehingga masjid-masjid dikasih garis-garis 24,5 derajat barat ke arah utara dan seterusnya, seolah-olah kita bisa benar-benar menghadap Ka'bah. Tapi kalau Anda menghitung bujur dan lintangnya, susah juga kalau menghadap Ka'bah. Jadi sebenarnya Ka'bah itu inisial saja. So kalau mau menghadap Ka'bah benar yo harus miring ke depan. Kalau dari Indonesia kudu miring nang ngarep berapa derajat kae sehingga wajah kita menghadap Ka'bah, karena bumi ini bulat. Seandainya bumi ini rata, masih mungkin itu kita menghadap Ka'bah. Jadi aslinya tidak mungkin ada presisi material atau presisi teknis menghadap Ka'bah. Maka kita harus punya parameter, kita harus punya cara berpikir, cara melihat, harus punya metode untuk menemukan hakikatnya ini apa sebenarnya. Nomor satu, memang ditemukan akhirnya bahwa memang harus menghadap Ka'bah. Ya. Ka'bah itu bukan hanya, itu dahsyat, bukan hanya tempat di mana kita mempersatukan wajah kita untuk menghadapkan ke suatu arah. Akhirnya ditemukan bahwa memang Nabi Ibrahim dulu itu terbimbing oleh Allah untuk membangun Ka'bah di pusat, gampangnya titik nolnya dunia. Bahkan kemudian ditemukan bahwa seluruh galaksi dan alam semesta ini titik pusatnya adalah Ka'bah. Dan itu tidak mungkin diteliti secara ilmiah. Dan kalau menunggu penelitian ilmiah, maka baru sekarang orang menentukan Ka'bah. Sehingga semua nabi-nabi dulu malah tidak menghadap Ka'bah. Itu ada penemuan seperti itu. Tapi tidak berarti Ka'bah itu Allah. Jadi kalau saya sholat menghadap Ka'bah, bahkan saya sholat di Masjidil Haram, ngarep dewe, paling depan softnya, di depan Ka'bah, orang bisa menuduh, alah orang Islam juga nyembah berhala. Nah kita kan tidak nyembah Ka'bah. Nah sekarang orang lain yang nyembah patung itu, kalau dia mengatakan, loh saya tidak nyembah patung kok, saya tuh menyembah sesuatu yang agung, yang maha besar, yang saya lambangkan dengan atau melalui patung ini. Sama dengan orang Islam melambangkan kebesaran itu dengan Ka'bah. Nah itu bisa juga ada perdebatan seperti itu. Tapi intinya adalah bahwa kita menghadap kiblat itu, kalau saya menyebutnya itu, yaitu Allah menentukan titik administratif supaya orang bisa mempersatukan arah wajahnya di seluruh dunia. Tapi kita tidak menyembah Ka'bahnya, sehingga Ka'bah itu memang suci, tapi tidak usah dituhan-tuhankan, tidak usah disakral-sakralkan sampai seolah-olah kainnya itu berkah sampai kita sobek-sobek, kita bawa pulang ke jadian jimat terus digawe bungkus ake kan gitu. Nah demikian juga Hajar Aswad. Kita mencium Hajar Aswad itu bukan karena Hajar Aswad punya keistimewaan secara fisik. Keistimewaannya Hajar Aswad adalah pada peristiwa di mana Rasulullah mencium dia. Maka Sayyidina Umar pun mengatakan sebelum mencium Ka'bah, kalau tidak karena Rasulullah mencium kamu, aku tidak akan bersedia mencium kamu. Dan begitu. Jadi yang dicium itu sebenarnya Allah. Yang dicium itu adalah kenikmatan kita di dalam berdialektika dan menyembah atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini tidak hanya menyangkut Ka'bah, di dalam hal apapun saja sebenarnya kita harus menemukan hakiki dari persoalannya. Kalau tidak kita bertengkar tidak karu-karuan terus menerus gitu, sampai akhirnya nanti ada sertifikasi Ka'bah, sampai ada
sertifikasi macam-macam. Nah, itu membuat kita menjadi tidak semakin dewasa, tetapi kita tidak memiliki landasan-landasan filosofis dan hakiki untuk memahami suatu hal, sehingga kita akhirnya menghabiskan waktu secara mubadir untuk mempertengkarkan hal-hal yang sesungguhnya tidak kita pahami substansinya. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, omongan saya ini juga sekali lagi jangan dipercaya, karena yang justru saya inginkan dengan omongan ini adalah Anda percaya kepada Allah dan memahami Allah. Seandainya Allah dulu nyuruhnya ke Candi Borobudur, ya kita ngadap Candi Borobudur, terserah Allah gitu. Jadi saya mohon dengan sangat kita memperkecil pertengkaran-pertengkaran yang tidak dan memperbesar hikmah dari segala perbedaan kita itu, sebagaimana Allah selalu mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau kita hitung dari teori kekhalifahan, kita ini kan khalifah, disuruh Tuhan jadi khalifah. Jadi Tuhan itu kalau nyuruh dia kasih fasilitas, tidak mungkin dia nyuruh tanpa fasilitas. Nah, fasilitas yang kita miliki ini Bu, bisa berupa kecerdasan akal, bisa berupa kekuatan fisik, bisa berupa maintenance alam yang kita teknologisasikan menjadi macam-macam, sampai menjadi radar Banjarmasin, sampai menjadi pabrik plastik, sampai menjadi segala macam. Itu semua fasilitas dari Allah. Salah satu kekuatan yang diberikan Allah, dipinjamkan Allah kepada manusia adalah kekuatan yang disebut energi magnetik. Jadi kalau ibu ngelihat kucing ini, itu kucing terpengaruh dia. Kalau Ustadz kita dari masjid ini membaca Al-Fatihah di depan segelas air, maka molekul-molekul air itu akan mengalami pergolakan-pergolakan, dan ini ilmiah, ini serius. Makanya banyak orang minta air, kasih air untuk didoain. Itu bukan mistik, itu bukan musyrik, bukan ini, karena dia sedang melakukan, bahasa saya, zamzamisasi air. Air zam-zam itu air biasa, tapi oleh Allah diberi magnet dengan konteks dan perintah menyembuhkan orang yang meminumnya. Nah, manusia karena dia pewaris dari kekuatan Allah, dia mendapatkan pinjaman dari Allah kekuatan seperti itu. Kalau Pak Erwin pulang ke rumah karena di kantor banyak masalah, terus dia agak uring-uringan wajahnya, kira-kira ibu terpengaruh enggak? Anak-anak terpengaruh enggak? Anak-anak menjadi bisa senyum enggak? Kalau lihat bapaknya gelap mukanya, anak bagaimana? Terpengaruh kan? Nah, hawa yang muncul dari jiwa manusia itu mempengaruhi siapa saja di sekitarnya, termasuk alam semesta. Jadi kita ini setiap hari memancarkan frekuensi gelombang-gelombang elektromagnetik yang mempengaruhi sekeliling kita. Makanya hujan bisa jadi nggak hujan, anjing mau datang jadi nggak berani, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang memancarkan gelombang ini se-Indonesia, pasti alam berubah sesuai dengan apa yang dipancarkan oleh manusia. Kalau kita se-Indonesia memancarkan nafsu, energi nafsu dan magnet nafsu, maka alam akan mengalami apa? Ketidakseimbangan sunnah. Nah, kita ini di Indonesia, Masya Allah, belum bisa percaya satu sama lain. Ada presiden kita pilih, setelah itu sebentar kemudian mulai tidak percaya. Saya kira di tingkat lokal tidak lah ya. Artinya Pak Wali Kota tetap oke, dari tadi ditepukin oleh Bapak, berarti masih ada kepercayaan satu sama lain dan kebahagiaan dan kemesraan. Tapi kita dengar PP 37 gitu, terus di sini memancar apa? Kedongkolan. Kedongkolan itu kan mempengaruhi ibu, misalnya ibu hamil, terus lahir PP 37. Wah, terus kira-kira anaknya terpengaruh nggak Bu di dalam? Terpengaruh. Nah, alam ini terpengaruh oleh energi kita, hawa yang kita keluarkan bersama-sama, yaitu ketidakikhlasan, ketidakpercayaan satu sama lain, kedengkian, nafsu, ingin mencuri, ingin korupsi, akhirnya terjadi disharmoni alam.
terjadi perubahan musim yang tidak menentu, terjadi padatan-padatan udara yang tidak merata, terjadi cuatan-cuatan elektromagnetik sehingga pesawat selalu terguncang-guncang, dan lain sebagainya. Bumi juga menjadi menggeliat karena pengaruh hawa buruknya manusia. Jadi kalau mau ingin tidak ada bencana, salah satu teorinya dari sini adalah mari kita ciptakan harmoni di antara kita, persatuan di antara kita, sehingga alam lingkungan ini juga akan terjaga harmoni, sehingga dia tidak akan memberikan bencana kepada kita. Kira-kira gitu ya Bu ya. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.